Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Musin, guru MTS Depok, guru IPA. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi getaran, gelombang, dan bunyi. Setelah materi selesai, akan ada latihan dan tugas yang harus kalian kerjakan dan bisa segera dikumpulkan. Ya, mari kita simak bersama-sama. Getaran, gelombang, dan bunyi di materi IPA kelas 8. Apa sih definisi daripada getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi secara periodik atau berulang melalui titik kesetimbangan. Contoh dari getaran yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu senar yang dipetik, kemudian mainan ayunan, ya, bandul jam dinding, ini star plastik yang dijepit dan salah satu ujungnya yang tidak dijepit itu kita gerakkan, maka akan terjadi sebuah getaran, serta pegas yang diberi beban. Contoh daripada getaran, sini saya beri contoh sebuah bandul. Pada titik B itu adalah merupakan titik kesetimbangan, di mana titik kesetimbangan itu bandul tidak bergerak, hanya diam. Kemudian kita tarik misalnya ke titik A dan kita lepaskan, maka dari A akan bergerak ke B, ke titik C. Dari titik C kembali ke titik B dan kemudian kembali ke titik A. Begitu juga dengan pegas yang diberi beban. Pada getaran ada istilah amplitudo, yaitu simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Dalam hal ini adalah jarak dari B ke A atau A ke B serta B ke C. Itu merupakan sebuah amplitudo. Kemudian ada istilah satu getaran penuh. Satu getaran penuh di sini adalah bandul yang bergerak dari titik A ke titik B, kemudian titik C, kembali lagi ke titik B dan berakhir di titik A. Itu adalah satu getaran penuh. Kalau misalnya setengah getaran, maka dari A, B, C dan berhenti di C. Begitu juga dengan pegas. Kita lanjutkan. Setelah ada amplitudo, ada istilah yang namanya frekuensi, yaitu banyak getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Rumusnya F kecil sama dengan N per T, di mana F itu frekuensi, N itu adalah banyaknya getaran, dan T itu adalah waktu yang ditempuh. Ada periode. Periode itu adalah waktu tempuh untuk satu getaran penuh. T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Selanjutnya adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium dan membawa energi dalam perambatannya. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Misalnya mediumnya adalah tali, selimki, air, dan udara. Gelombang memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama berdasarkan medianya, ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan media, artinya gelombang yang harus ada media sehingga dia bisa merambat. Contohnya gelombang bunyi, berarti medianya apa? Udara. Gelombang pada tali berarti medianya adalah tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan media untuk merambat. Contohnya gelombang radio. Gelombang radio, gelombang TV, gelombang cahaya. Yang kedua, berdasarkan arah getarnya, ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal nanti ya. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Saya contohkan di sini. Jadi gelombang transversal itu seperti halnya gelombang air ya.
Ada puncak, ada bukit, ada lembah. Satu gelombang berarti menempuh satu bukit dan satu lembah. Pada contoh ini dari A ke B ke C ke titik D dan berakhir titik E, itu adalah satu gelombang. Ini bisa kalian pelajari nanti. Kemudian ada cepat lambat gelombang yang dirumuskan V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. Lambda itu panjang gelombang. Selanjutnya jenis-jenis gelombang yang kedua tadi arah getarnya gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Di sini contohnya pegas ya, sekalian pegas dimana satu getaran itu satu rapatan dan satu regangan. Bunyi selanjutnya adalah bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi benda yang bergetar itu akan menimbulkan bunyi. Ya. Nah, bendanya itu dinamakan sumber bunyi. Syaratnya ada sumber bunyi. Syaratnya bunyi adalah ada sumber bunyi, ada media perantara. Media perantara seperti tadi bisa berupa benda padat, benda cair ataupun benda gas. Kemudian ada pendengar. Sifat-sifat daripada bunyi. Bunyi itu merupakan gelombang mekanik dan longitudinal, merambat melalui zat padat, bisa zat padat, cair, dan gas. Dapat dipantulkan. Contohnya adalah gema dan gaung. Kemudian cepat rambat bunyi itu tergantung daripada kerapatan mediumnya. Artinya semakin rapat medianya, maka cepat rambat bunyinya akan semakin tinggi. Artinya suaranya akan semakin keras. Lanjut ya. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya, ini ada 3 macam jenis bunyi. Ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik itu yang frekuensinya kurang dari 20 Hz yang bisa didengar oleh binatang, diantaranya adalah anjing, kucing, kuda, angsa, dan jangkrik. Dan audiosonik, nah disinilah yang audiosonik inilah bisa didengar oleh manusia, di mana frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Lebih tinggi lagi yaitu ada bunyi ultrasonik, yaitu frekuensinya di atas 20.000 Hz dan bunyi dapat didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Kemudian berdasarkan sifat frekuensinya ada nada, ada desak. Kalau nada bunyinya, bunyi frekuensinya teratur, tapi kalau desak tidak teratur. Lanjut, bunyi pantul. Nah, tadi disebutkan bunyi dapat memantul, yaitu sehingga menimbulkan adanya gema. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga bunyinya yang asli itu terdengar lebih jelas. Sementara gaung itu bunyi pantulnya sebagian datang dengan bunyi asli, campur dengan bunyi aslinya, sehingga tidak begitu jelas bunyi aslinya ya. Kemudian manfaat daripada bunyi. Nah, manfaat daripada bunyi pantul itu bisa mengukur kedalaman laut, anak-anakku sekalian. Jadi kita bisa mengukur seberapa dalam air laut itu menggunakan manfaat daripada atau aplikasi daripada bunyi pantul. Bisa juga memeriksa kandungan atau janin menggunakan USG. Dirumuskan sehingga kita bisa mengukur dengan menggunakan rumus, yaitu S sama dengan V kali T per 2. Ini nanti yang bisa kita gunakan untuk menghitung kedalaman air laut. Daripada getaran, gelombang, dan bunyi yang bisa Pak Musin sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti tugas dan latihannya kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.